Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Altasani, NIM 72114191107 akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen Bab 10 Implikasi Etis dari Teknologi Informasi. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai sesuatu yang benar dari yang salah, atau dapat juga disebut moral merupakan institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Tidak semua masyarakat dunia mengikuti seperangkat aturan yang sama, tetapi terdapat dasar dari landasan perilaku sosial, yaitu melakukan apa yang secara moral benar. Lalu ada etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan dan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Etika bisa jadi sangat bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lain. Contoh etika pada bidang komputer adalah tentang adanya peranti lunak bajakan, di mana ketika di Amerika Serikat penggunaan peranti lunak bajakan dianggap tidak etis, dan di Cina penggunaan peranti lunak bajakan dianggap biasa saja karena di Cina terdapat budaya untuk saling berbagi. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas berwenang terhadap subjek. Contohnya ditetapkan oleh negara kepada rakyatnya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer tidak terdapat hukum yang berkaitan tentang penggunaan komputer, karena pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum butuh waktu untuk mengerjanya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Undang-undang ini berfokus kepada berbagai hak dan batasan yang berkait dengan akses data, privasi, kejahatan komputer, dan peran peranti lunak. Yang pertama, hak dan batasan akses data. Terdapat 4 undang-undang yang muncul. Yang pertama, Undang-Undang Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act pada tahun 1966. Lalu muncul undang-undang pada tahun 1970, yaitu Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Wajar atau Fair Credit Reporting Act. Lalu yang ketiga ada UU Privasi Federal atau Right to Federal Privacy Act tahun 1978. Yang keempat, Undang-Undang Privasi dan Pencocokan Komputer atau Computer Matching and Privacy Act pada tahun 1988. Yang kedua ada Privasi tahun 1968, UU Privasi Komunikasi Elektronik atau Electronic Communication Privacy Act yang mencakup komunikasi suara. Lalu pada tahun 1986, undang-undang tersebut ditulis ulang dengan mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Yang ketiga ada kejahatan komputer. Terdapat 2 UU yang dikeluarkan pada tahun 1984, yaitu yang pertama Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan atau The Small Business Computer Security and Education Act. Yang kedua ada Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui Komputer atau Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act. Lalu yang terakhir, paten peranti lunak. Pada tahun 1988, Pengadilan Banding Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Maka oleh karena itu, tahun 2001, Kongres Amerika Serikat memperkenalkan proposal hukum yang mewajibkan ditentukannya pentingnya paten dan apakah paten tersebut layak digunakan dengan teknologi. Lalu, 18 bulan kemudian, semua paten yang berhubungan dengan dunia bisnis harus dipublikasikan untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang peranti sebelumnya untuk menyatakan pendapat mereka. Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak dibuat lebih ketat dibandingkan di Amerika Serikat dengan mencetuskan berbagai diskusi, ketidaksetujuan, dan peraturan untuk patentabilitas penemuan yang diterapkan pada komputer. Namun pada akhirnya proposal ini ditolak oleh EU pada Juli 2005. Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Pemerintah Cina berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dari internet. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasaskan hukum, dan privasi. Kebutuhan akan budaya etika. Keterkaitan antara CEO dan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dan harus dapat memimpin melalui contoh.
Bagaimana budaya etika diterapkan? Budaya etika dapat diterapkan oleh para eksekutif melalui 3 tingkat. Yang pertama, melalui kredo perusahaan atau corporate credo, merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan, bertujuan untuk memberitahu individu dan organisasi baik di luar maupun di dalam akan nilai-nilai etis yang dianut oleh perusahaan. Lalu yang kedua, melalui program etika atau ethics program, upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas ini biasa dilakukan pada sesi orientasi karyawan baru. Yang ketiga, kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik mereka. Terkadang, kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer. Etika komputer atau computer ethics sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Alasan pentingnya etika komputer, terdapat 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi terhadap etika komputer. Yang pertama adalah kelenturan secara logis, yang kedua faktor transformasi, yang ketiga faktor ketidaktampakan. Lalu terdapat 5 hak dari etika komputer. Yang pertama, hak sosial dan komputer, hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan yang terakhir hak mendapatkan akses. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode etik. ACM menyusun kode etik dan perilaku profesional serta kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Kode etik dan perilaku profesional. Kode etik dan perilaku profesional ini berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keharusan moral umum, kedua tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, yang ketiga keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang keempat kepatuhan terhadap kode. Lalu ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama ada masyarakat, kedua klien dan atasan, ketiga produk, keempat penelitian, kelima manajemen, keenam profesi, ketujuh kolega, dan yang kedelapan diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber. Di antaranya yang pertama ada mata kuliah di perguruan tinggi, yang kedua ada program profesional, dan yang ketiga ada program edukasi swasta. Etika dan Chief Information Officer. CEO atau Chief Information Officer merupakan seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap sistem informasi. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup 6 hal berikut ini. Yang pertama ada mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang keenam, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.